Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tama memandangi dua bersaudara yang memperebutkan kebebasan dengan penuh minat, dan tersenyum tipis. Oke, jangan ngobrol di sini lagi. Aku selalu menghitung kata-kata aku. Terakhir kali aku berjanji pada Rian untuk menerimanya kembali. Dia akan memberi aku 90% saham Kobayashi Pharmaceutical. Jadi tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Setelah itu, dia melihat ke arah Rian yang sangat gembira, dan berkata, Rian, kamu bersiap? Ayo berangkat dalam 2 hari ke depan. Rian gemetar karena kegembiraan, dan ketika dia mengetuk Tama 3 kali berturut-turut, dia berkata dengan bersemangat, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Jiro hampir pingsan, menangis dan berkata, Tuan, tolong bawa saya kembali, saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Tama berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, Jiro, bagaimana denganmu? Tetaplah di sini dengan jujur. Di sini kamu bisa makan, minum, dan hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika kakakmu tidak patuh, dia secara alami akan dikirim kembali untuk menggantikanmu. Jiro putus asa. Akankah dia menunggu sampai tahun monyet? Di samping itu, Rian sepertinya terlahir kembali, dan dia bertanya kepada Tama dengan penuh semangat, Tuan, kapan kita akan pergi? Tama melambaikan tangannya. Besok. Rian sangat senang ketika dia mendengar bahwa Tama akan membawanya kembali ke Jepang besok, tetapi kemudian dia merasa gugup lagi. Dia memandang Tama dan bertanya dengan suara rendah, Tuan, bagaimana saya bisa meyakinkan publik ketika saya kembali ke Jepang seperti ini? Semua orang mengira aku membunuh ayahku, dan mereka semua mengira aku sudah mati. Tiba-tiba kembali, saya khawatir akan sulit untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical. Tama tersenyum dan berkata, bukankah ini masalah sepele? Setelah selesai berbicara, dia segera memberi isyarat kepada Johan, Mr. Johan, mengatur seseorang untuk menyiapkan kamera video dan merekam video pengakuan untuk Jiro agar dia mengakui bahwa dia meracuni dan membunuh ayahnya, dan kemudian menawarkan hadiah besar untuk saudaranya. Kepala manusia untuk mencapai tujuan memonopoli Kobayashi Pharmaceutical. Ketika Jiro mendengar ini, dia merasa seolah-olah langit telah runtuh, menangis dan berkata, Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa jika kakak tertua saya berperilaku buruk, ubah saja saya kembali? Anda membiarkan saya sekarang mengaku bersalah, bagaimana saya bisa kembali di masa depan? Tama berkata dengan dingin, apa yang kamu takuti? Kalian bersaudara akan merekam video mengaku bersalah nanti. Jika saudaramu yang bertanggung jawab, kamu akan bertanggung jawab. Jika kamu yang bertanggung jawab, biarkan saudaramu yang bertanggung jawab. Bukankah ini sempurna? Baik Jiro dan Rian sama-sama putus asa, sekarang Tama benar-benar akan berkuasa. Namun, mereka juga sangat jelas bahwa hidup dan mati mereka saat ini ada di tangan Tama. Jika mereka benar-benar melawannya, kemungkinan besar mereka akan mengalami bencana. Jadi mereka berdua hanya bisa menganggukkan kepala dengan jujur, dan orang-orang yang diatur oleh Johan membawa mereka ke ruang kosong di sebelah untuk merekam video. Tama menelepon putra Reni, Paul saat ini dan bertanya begitu dia datang, Paul, apakah kamu punya waktu dalam beberapa hari ke depan? Paul buru-buru berkata, Tuan Tama, apa ada masalah? Tama berkata, itu yang aku katakan sebelumnya. Kamu akan menemaniku ke Jepang untuk menyelesaikan masalah pengalihan saham Kobayashi Pharmaceutical dan menyelesaikan prosedur hukum yang relevan. Tidak masalah. Paul segera berkata, kapan waktu keberangkatan spesifik? Saya bisa mengatur apa yang saya miliki, dan kemudian saya bisa pergi dengan Anda. Tama berkata sambil tersenyum, besok, ayo pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Baik, Paul berkata, kalau begitu izinkan saya memesan tiket, dengan siapa Anda? Tama berkata dengan santai, kamu tidak perlu memesan tiket.
Saya akan berbicara dengan Devano dan membiarkan dia mengatur jet pribadi. Tidak apa-apa kalau begitu. Kemudian Tama menutup telepon dan menelepon Devano lagi. Bagaimanapun, keluarga Renza memiliki bisnis besar. Di Jakarta, terdapat jet pribadi yang khusus ditugaskan kepada Devano untuk penggunaan sehari-hari. Ketika Devano mendengar bahwa Tama akan pergi ke Jepang, dia langsung mengatur agar awak jet pribadi tersebut mengajukan permohonan rute dan waktu keberangkatan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Tama, "Tuan, Anda akan pergi ke Jepang kali ini, dan Anda tidak mengenal tempat itu. Jadi, saya akan pergi dengan Anda. Saya memiliki beberapa pertemanan dengan banyak perusahaan dan keluarga Jepang. Dalam kasus kebutuhan apapun, ini juga dapat menjadi nyaman untuk Anda." Sejak kembali dari membunuh 8 master bela diri di Gunung Sinabung, Devano telah mengikuti mengabdi dengan sepenuh hati, dan menganggapnya sebagai satu-satunya guru di hatinya, dan Tama juga dapat melihat bahwa orang ini sekarang 100% dapat dipercaya dan sepenuhnya di bawah kendalinya. Karena dia ingin mengikuti, dia tidak keberatan. Jadi Tama berkata kepadanya, "Ayo kita lakukan, atur pesawatnya, lalu atur 2 atau 3 bawahan yang cakap, lalu pergi ke sana bersama." Sambil mengatakan itu, Tama menatap Johan dan bertanya, "Johan, apakah kamu baik-baik saja dalam beberapa hari terakhir? Jika tidak apa-apa, ikut aku ke Jepang." Johan segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Tuan, saya akan mendengarkan instruksi Anda." Tama mengangguk puas, dan berkata kepada Devano, "Devano, Tuan Johan bersama kita, Paul dari firma hukum Smith dan Rian dari keluarga Kobayashi, tolong segera bersiap." "Oke guru, aku akan mengaturnya." Pada saat ini, Rian dan Jiro bersaudara juga merekam video back-to-back mereka sendiri. Kemudian, keduanya dibawa kembali oleh anak buah Johan. Tama memandang keduanya dan berkata dengan ringan, "Rian, kamu selamat beristirahat hari ini. Besok Tuan Johan akan mengantarmu ke bandara, tapi aku akan memperingatkanmu sebelumnya. Harap berhati-hati di sepanjang jalan. Jangan berpikir bahwa datang ke Jepang itu seperti kembali ke pengadilan rumahmu. Jika kamu berani melakukan pembangkangan, saya pasti tidak akan mengampunimu." Ichiro mengangguk seperti bawang putih. "Tuan Johan, jangan khawatir, aku akan mati, tapi aku tidak akan membangkang." Johan bersenandung, lalu menatap Jiro, dan berkata dengan ringan, "Jiro, tetaplah di sini, anak buah Tuan Johan akan membuatmu makan dan minum dengan baik. Selain pekerjaan, kamu akan mendapatkan sisanya. Kalian bisa berdoa sebentar, dan berdoa agar sesuatu terjadi pada kakak tertua kalian, sehingga kalian punya kesempatan untuk kembali ke Jepang." Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.